Dengan aplikasi Aman Nekat ini diharapkan dapat membantu Bapak Ibu Kepala Sekolah dan juga Dinas Pendidikan dalam melakukan analisis, pemetaan, dan pengelolaan data kepala sekolah secara presisi dan menjadi simpul terpadu yang menghubungkan pengabdian, penugasan, hingga purna tugas. Mari kita mengenal fitur-fitur dari aplikasi Aman Nekat. Ya, ini adalah tampilan dari aplikasi Aman Nekat. Nah, di sini saya aksesnya menggunakan laptop. Nanti saya akan berikan simulasi singkat di bagian akhir terkait bagaimana Bapak Ibu menginstalnya di Android sehingga Bapak Ibu tidak pusing lagi untuk mencari link dari aplikasi ini karena ini bisa berbasis web dan juga bisa berbasis Android. Nah, terkait dengan Aman Nekat ini adalah aplikasi manajemen kepala sekolah dan juga purna tugas. Jadi untuk manajemen ini berkaitan dengan pendataan periode penugasan kepala sekolah sebagaimana surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Timor Tengah Utara. Nah, Aman Nekat sendiri ini memiliki dua akses. Yang pertama, akses kepala sekolah dan juga akses admin dinas. Nah, sebelumnya mari kita kenal fitur-fitur yang ada di dalam. Ini untuk masuk ke dashboard. Nah, kemudian karena Bapak Ibu Kepala Sekolah ya belum pernah mengakses dan aplikasi ini juga masih baru, nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah harus memilih di bagian sini. Isi data baru di sini. Nah, nanti ketika Bapak Ibu melakukan penginputan data, Bapak Ibu juga sekaligus akan mendapatkan kode akses. Nah, kode akses itu nanti Bapak Ibu tolong disimpan baik-baik ya. Dicatat dan disimpan baik-baik karena nanti untuk akses yang kedua kalinya ya Bapak Ibu akan menggunakan kode akses ya dimasukkan di bagian sini untuk bisa login ke dashboard Bapak Ibu Kepala Sekolah. Nah, selanjutnya di bagian sini ya Bapak Ibu, jika Bapak Ibu sudah mendaftar tetapi lupa kode akses, silakan Bapak Ibu menghubungi admin dinas atau menghubungi ya kontak WA saya di bagian sini. Nah, sekarang kita akan isi data baru di sini ya Bapak Ibu di bagian sini untuk akses pertama. Kita pilih. Nah, di sini silakan ya Bapak Ibu untuk melengkapi data-data yang ada. Yang pertama kita mulai dari NIP. Jadi di sini saya pakai simulasi saja contoh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Nah, ini nanti Bapak Ibu Kepala Sekolah silakan masukkan NIP dengan benar ya Bapak Ibu. Kemudian nama lengkap dan gelar silakan misalnya di sini saya masukkan Jordi SPD. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu silakan sesuaikan nama lengkap dan juga gelarnya. Kemudian tempat lahir silakan misalkan di sini saya isi Keva Menano. Nah, kemudian untuk tanggal Bapak Ibu kita lihat format penulisan tanggal. Ini pemisahan antara tanggal, bulan dan tahun ini menggunakan garis miring ya Bapak Ibu. Ini kita menggunakan garis miring atau tanda strap. Nah, selain garis miring dan tanda strap nanti formatnya akan ditolak Bapak Ibu. Jadi kita ikut saja menggunakan pemisah dengan tanda miring. Misalkan di sini saya pakai tanggal 15 garing 07 ya bulan Juli garing tahun 1966 seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian jenis kelamin silakan pilih di sini bisa ini ada dua pilihan ya silakan Bapak Ibu tinggal klik saja nanti akan muncul. Nah, kemudian silakan Bapak Ibu ya isi nama unit kerjanya. Jadi caranya seperti ini Bapak Ibu supaya seragam ya SD negeri seperti itu ya Bapak Ibu atau SD Katolik begitu atau SD Impres seperti itu Bapak Ibu. SD negeri misalnya di sini Merdeka. SD Negeri Merdeka. Alamat sekolah silakan Bapak Ibu isi alamat sekolah di sini contohnya Fatu Bayi, Desa Wehalo, Kecamatan Insana Tengah. Oke. Nah, kemudian status Bapak Ibu sebagai kepala sekolah di sini ada 3 pilihan. Yang pertama ada definitif, kemudian PLT dan yang ketiga itu pelaksana tugas harian Bapak Ibu ini PLH. Silakan Bapak Ibu misalnya di sini saya pilih saja pelaksana harian Bapak Ibu. Nah, kemudian untuk jenjang pendidikan di sini ada 2 ya Bapak Ibu, ada sekolah menengah pertama dan juga sekolah dasar. Kita pilih misalnya sekolah dasar. Jika sudah lengkap Bapak Ibu, data-datanya sudah lengkap, silakan Bapak Ibu pilih simpan dan dapatkan kodenya. Nah, seperti ini kita simpan dan kirim. Kita tunggu proses. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa melihat sudah di sini ya. Ini untuk dashboard Bapak Ibu Kepala Sekolah. Ini artinya Bapak Ibu juga akan pensiun ya di tanggal 15 Juli 2026. Kurang lebih 3 bulan ya. Ini sisa 2 bulan lagi sudah pensiun. Jadi sinyal ini nanti akan diteruskan ke dashboard admin dinas sehingga dinas juga bisa mengetahui ternyata ada kepala sekolah yang harus dipersiapkan memang dari sekarang untuk mengganti Bapak Ibu yang siap atau menghadapi masa purna tugas seperti itu. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini
kode akses Bapak Ibu ya, yang harus Bapak Ibu catat dan simpan baik-baik. Supaya nanti ketika ada pesan dari dinas, Bapak Ibu bisa akses dan melihat kembali pesannya seperti apa. Jadi ini lebih fokus pada Bapak Ibu kepala sekolah yang akan memasuki masa purna tugas. Nah, ini kita simpan. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu ini untuk menjawab ya permintaan dari dinas ya, yang berkaitan dengan periode penugasan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Silakan Bapak Ibu lengkapi di bagian sini. Nanti Bapak Ibu bisa mengunduhnya, dinas juga bisa mengunduhnya. Jadi ini lebih simpel, Bapak Ibu tidak perlu bolak-balik lagi ke dari tempat tugas ke dinas ya. Ini dinas langsung bisa mengambil data Bapak Ibu. Ya, asalkan Bapak Ibu menginputnya secara benar ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, misalkan di sini periode, misalnya saya satu periode saja, Bapak kasih contoh. Hanya dari 2022 sampai dengan sekarang, orang Bapak Ibu misalnya. Nah, tadi saya pilih statusnya kan PLH, maka keterangan di sini saya bisa isi PLH. Seperti itu Bapak Ibu. Atau Bapak Ibu bisa menambah ya dengan keterangan yang lainnya yang sesuai dengan situasi Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditugaskan sebagai kepala sekolah, seperti itu. Nah, nanti kalau ada periode 2-nya silakan, periode 3, periode 4 silakan teruskan seperti itu. Kemudian di bagian bawah ini silakan Bapak Ibu tuliskan nama tempat ya ketika Bapak Ibu membuat dokumen ini. Misalnya saya tulis saja Fatu Bayi. Kemudian di sini tanggalnya 9 Mei, saya tulis tanggal 9 Mei 2026. Kita simpan ya Bapak Ibu. Nah, simpan dan kirim. Oke, jadi ini sudah tersimpan ya Bapak Ibu, data dari Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mencetak. Ya, nanti hasil akhirnya Bapak Ibu saya akan tunjukkan sebentar ya Bapak Ibu. Nah, seperti apa dokumennya nanti saya akan tunjukkan ya Bapak. Jadi formatnya sama dengan apa yang disampaikan oleh dinas ya, seperti itu. Nah, sudah selesai Bapak Ibu. Jadi tinggal saja Bapak Ibu menyimpan ya kode akses yang tadi supaya Bapak Ibu bisa mengecek di bagian sini, nanti akan masuk. Nah, seperti ini Bapak Ibu nanti. Ini siapkan PLH seperti itu ya Bapak Ibu. Kemudian kita akan akses ke admin dinas ini sudah. Nah, atau kita langsung contoh ya Bapak Ibu, kita akan akses menggunakan kode ini saja. Supaya Bapak Ibu jangan ini ya. Ini kita keluar. Nah, di sini kalau Bapak Ibu sudah mendaftar semua, sudah melengkapi data, untuk mengecek kembali Bapak Ibu tinggal masukkan kode tadi. Itu sekali lagi jangan lupa simpan ya Bapak Ibu. Nah, kita masuk. Nanti kita akan masuk ke dashboard Bapak Ibu seperti itu. Jadi tidak perlu mendaftar lagi, karena kalau Bapak Ibu mendaftar lagi maka itu aksesnya akan ditolak ya, karena nanti NIP-nya itu terbaca ada duplikasi ya Bapak Ibu, seperti itu. Nah, sekarang kita ke admin dinas. Nah, untuk akses admin dinas ini cukup gampang Bapak Ibu, cukup masukkan alamat email atau user yang dibuat, kemudian password, lalu kita masuk. Nah, ini tampilan dari dashboardnya. Jadi ini contoh sudah ada 5 data untuk jenjang SD, sedangkan untuk jenjang SMP ini belum ada ya Bapak Ibu, belum ada datanya. Nah, ini kita pakai simulasi. Nah, di sini dinas bisa melihat Bapak Ibu. Yang pertama, di analitik utama ini tampilannya seperti ini. Jadi ini ada sebaran status. Nah, di sini kuningnya definitif, kemudian PLT-nya yang orange, kemudian yang biru ini adalah PLH. Jadi dari jumlah ini kita bisa tahu ya ada 1 orang, kemudian definitifnya 3 orang, kemudian PLT-nya 1 orang. Nah, kemudian ini gender ya, berdasarkan status ya, misalnya kepala sekolah definitif laki-laki berapa orang ya, yang PLH berapa orang, nanti seperti ini jelas sekali. Nah, kemudian ini estimasi pensiun ya, jadi waktu pensiun itu di sini kita bisa terbaca dari semua total ya kepala sekolah SD ini, kita bisa lihat di sini. Nah, di sini dari 5 data di sini 3 orang ini aman Bapak Ibu, karena masih 1 tahun lagi baru memasuki masa pensiun. Kemudian kalau yang ini kritis, artinya kurang lebih 3 bulan ya, atau kurang dari 3 bulan mereka sudah memasuki masa purna tugas. Maka disinilah peran admin dari dinas untuk memberikan informasi bagaimana caranya agar tidak terjadi kekosongan kepala sekolah di satuan pendidikan tersebut. Nah, seperti itu. Nah, datanya lengkap ada di bagian sini. Jadi di sini semua sudah jelas ya, mulai dari nama, unit kerja, kemudian estimasi purna tugasnya, kemudian status kalkulasinya, tindakan. Nah, di sini tindakan Bapak Ibu, ini dinas di bagian ini, riwayat ini adalah dinas bisa mengunduh periode penugasan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah, sebagaimana sekali lagi saya ulangi, sebagaimana surat edaran yang dikeluarkan oleh Bapak Kepala Dinas.
Nah, seperti itu. Jadi di sini bisa unduh Excel, nah, dan cetak PDF. Kalau unduh Excel artinya admin dinas tinggal menyesuaikan format atau tabelnya saja. Nah, kalau cetak PDF ini sudah selesai. Nanti kita di akhir akan kita tunjuk Bapak Ibu ya. Seperti itu. Nah, kemudian kita keluar. Nah, misalkan seperti ini ya Bapak Ibu. Misalnya di sini Veronica Strom, ini kritis nih. Kurang dari 3 bulan akan pensiun, maka dinas bisa mengirim pesan di bagian sini. Nah, ini penerima instruksi Veronica Strom. Jadi langsung misalnya siapkan PLH. Jadi di sini langsung kirim, nanti akan diterima oleh kepala sekolah tersebut. Karena itu sekali lagi untuk Bapak Ibu kepala sekolah, jangan lupa simpan kode aksesnya baik-baik ya Bapak Ibu. Kalau lupa silakan hubungi admin atau hubungi saya ya, lewat via WA yang ada di halaman login. Seperti itu Bapak Ibu, ini riwayat. Nah, ini misalnya kalau kepala sekolahnya sudah pensiun, di sini admin dinas sudah bisa menghapusnya di bagian sini. Nah, kemudian di bagian sini ini rekap riwayat global ya Bapak. Ini berkaitan dengan periode penugasan Bapak Ibu sebagai kepala sekolah. Nah, ini semua sudah ada dan ini bisa dicetak. Nah, seperti itu. Jadi aplikasi ini sangat mudah digunakan ya Bapak Ibu, tidak kepala sakit. Nah, kita lihat ya Bapak Ibu hasil cetak PDF secara globalnya seperti ini. Nanti tinggal sesuaikan ya, mungkin ada kesalahan ketik atau seperti apa, mau disesuaikan silakan untuk nama Bapak Kepala Dinasnya, NIP, dan kemudian alamat dinas. Jika ini sudah sesuai, silakan kita cetak PDF. Ya, jadi ini tampilannya dokumen yang diunduh oleh admin dinas ya. Jadi ada nomornya, ada nama dan NIP, unit kerja, kemudian periode 1, periode 2, periode 3, periode 4, dan keterangan. Jadi ini formatnya sudah sesuai dengan format yang dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu, baik kepala sekolah dan juga Dinas Pendidikan, ini aplikasi ini sangat membantu Bapak Ibu ya, untuk memantau dan juga memperoleh dokumen. Dan ini adalah format laporan ya, data penugasan sebagai kepala sekolah yang di-download secara individu. Jadi dinas bisa mendownload secara personal kepala sekolah atau mendownload secara global ya, keseluruhan. Jadi ini lebih terarah lagi Bapak Ibu, jadi memudahkan pekerjaan dari Bapak Ibu admin dinas dan juga Bapak Ibu kepala sekolah. Ini adalah tampilan aplikasi Aman Nekat ya, jika kita mengaksesnya menggunakan laptop atau Android kita. Nah, cara installnya cukup sederhana Bapak Ibu. Ya, kita cukup klik di titik 3 ini ya, di pojok kanan atas ya. Sekali lagi di pojok kanan atas ini titik 3-nya kita klik, kemudian kita cari di sini ya Bapak Ibu, di sini itu ada permintaan tambah ke layar utama. Kita klik tambah ke layar utama, nanti akan minta install aplikasi. Kemudian kita klik install. Nanti kita menunggu saja ya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai diinstal, maka aplikasi itu nanti akan muncul di layar HP kita ya, seperti itu ya Bapak Ibu. Jadi nanti ini sementara proses install, jadi belum ada. Nanti dia akan sama seperti aplikasi Silitnum ini Bapak Ibu. Jadi sudah bisa diakses menggunakan Android tanpa perlu kita berpikir atau mencari lagi link aplikasinya. Nah, ini sudah diinstal ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, nanti dia menggunakan logo dari Kabupaten Timur Tengah Utara. Nah, tinggal saja kita klik dan kita buka seperti ini Bapak Ibu. Oke.